Mari kita mulai dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-mu. Para Bapak Ibu dan Saudari, selamat datang di Gua Maria Perantara Bayu Tritis ini dan selamat pagi. Pada hari ini kita hadir dalam perayaan Ekaristi hari Sabtu Paskah pekan yang ketiga. Kita akan membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul dan juga dari Injil Santo Yohanes. Setelah kematian Stefanus, penganiayaan jemaat semakin digencarkan, tapi justru itu membawa sukacita, membawa kegembiraan karena banyak orang yang lalu tersebar kemana-mana memberitakan Injil Tuhan, sehingga semakin hari semakin bertambah orang yang percaya kepada Yesus. Santo Yohanes dalam bacaan Injil menggambarkan bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Dan ini dirasakan sebagai suatu yang keras oleh orang-orang Yahudi, sehingga banyak murid yang lalu mengundurkan diri. Tetapi Petrus memberikan jawaban atas pertanyaan Yesus, Tuhan, Engkaulah pelindung kami, kepada siapa kami akan pergi. Maka marilah kita siapkan hati kita dengan menyadari segala kekurangan, segala kesalahan dan dosa-dosa kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Oleh karena itu, marilah kita menciptakan hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam pembaptisan Engkau memperbarui hidup orang beriman. Semoga dengan rahmat-Mu mereka yang dilahirkan kembali dalam Kristus mampu mengalahkan kuasa kejahatan, sehingga dengan penuh iman menjaga rahmat pemutusan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu, dan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope,
dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Refren, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Refren, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Refren, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Haleluya, haleluya, haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya,
apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Ini dari Paroki Kristus Raja Kerawang, dan yang pakai warna hijau dari Fransiskus Asisi Bogor. Ada dua paroki yang berasal dari Keuskupan Bogor ya semuanya. Oh, Bandung ya. Keuskupan Bandung dan Keuskupan Bogor. Selamat datang di Gua Maria Perantara Wahyu Trinitas ini, dan perayaan Ekaristi pada siang hari ini menggunakan rumus misa harian pada hari Sabtu Paskah pekan yang ketiga. Untuk memperdalam refleksi kita berhubungan dengan bacaan-bacaan yang tadi sudah kita dengarkan bersama, ada sebuah pengalaman yang kecil, tetapi ini nanti akan menjadi pijakan bagi permenungan kita bersama. Dalam sebuah perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-50, sepasang suami istri bercerita tentang pengalaman mereka dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, kehidupannya sebagai suami dan istri. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak syukur, ada banyak terima kasih yang mereka hadapi. Dan itu yang membuat mereka bersukacita, membuat mereka bahagia menapaki kehidupan rumah tangga selama 50 tahun. Dan ketika mereka ditanya apa yang membuat mereka betah menjalani kehidupan sebagai suami istri, hidup di tengah-tengah keluarga, dan untuk membuktikan bahwa mereka saling mencintai satu dengan yang lain, seberapa jauh mereka bisa mengukurnya. Dan mereka memberikan jawaban yang sangat sederhana. Jawabannya adalah kesetiaan yang terus-menerus dipupuk, kesetiaan yang terus-menerus dipelihara, kontinuitas di dalam menjaga cinta itu yang menjadi faktor paling menentukan, sehingga mereka betah, mereka tahan, mereka menjalani kehidupan berumah tangga selama 50 tahun. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan pada siang hari ini juga mau menggambarkan, mau menunjukkan kontinuitas para murid yang konsisten di dalam mengikuti Yesus. Mereka setia mengikuti Yesus. Setelah pengajaran berkaitan dengan roti hidup, ternyata banyak orang, banyak murid meninggalkan Yesus. Dan tantangan yang terakhir Yesus ungkapkan itu ditujukan juga kepada mereka yang 12 jumlahnya itu. Sekaligus pertanyaan tentang totalitas mereka sebagai muridnya, sebagai orang-orang yang menjadi rekan, menjadi partner kerja dari Yesus. Pengajaran yang berkaitan dengan roti hidup memang tidak mudah untuk dimengerti, tidak mudah untuk dipahami,
tidak mudah untuk ditangkap, dan tidak umum terjadi. Dan ini yang membuat banyak orang yang tadinya mengikuti Yesus berpikir ulang untuk tetap mengikuti Yesus. Banyak orang lalu meninggalkan Yesus satu demi satu dan memilih untuk menjalani jalan hidup yang lain, tidak lagi mengikuti Yesus. Dan saat-saat yang genting semacam itu dipakai oleh Yesus untuk memperdalam komitmen mereka 12 orang itu untuk tetap menjadi muridnya. Yesus menantang mereka untuk mengambil keputusan, untuk mengambil sikap, hendak meninggalkan dia seperti orang lain atau tetap mengikutinya sebagai murid-muridnya. Dan dalam Injil tadi, Petrus memberikan jawaban, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah kata hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu jawaban 12 murid yang diwakili oleh Petrus, yang ternyata berbeda dengan orang-orang lain yang mengikuti Yesus, yang satu demi satu meninggalkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, konsistensi dan kontinuitas jawaban murid-murid ini yang sejak awal sampai akhir tetap dengan setia mengikuti Yesus. Dan ini menjadi ukuran yang jelas bahwa murid-murid itu sungguh-sungguh mengikuti Yesus, sungguh-sungguh ingin menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Sementara orang-orang yang meninggalkan Yesus itu karena menganggap bahwa pengajaran yang diberikan Yesus itu pengajaran yang sangat keras. Karena Yesus mengatakan, siapa yang makan roti ini akan hidup. Tubuhku adalah makanan dan darahku adalah minuman. Dan kata-kata ini sungguh merupakan kata-kata yang keras. Seakan-akan Yesus mau mengajak orang untuk menjadi kanibal, untuk menjadi pemakan manusia. Dan ini membuat banyak orang meninggalkan Yesus. Mereka tidak mau dikatakan sebagai kanibal. Hanya 12 orang itu yang tetap dengan setia mengikuti Yesus. Mereka sungguh secara kontinu memelihara dan juga menjaga kesetiaannya itu kepada Yesus. Dan itulah yang dialami oleh ke-12 murid. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau pertanyaan tadi juga diajukan kepada kita, lalu apa jawaban yang mesti kita berikan? Bagi kita, menghidupkan lilin itu sangat mudah. Tetapi menjaga lilin supaya tetap hidup, itu yang tidak mudah. Menanam bunga itu juga sangat mudah. Tetapi memelihara supaya bunga itu tetap hidup, tetap bertumbuh, tetap berkembang, itu yang tidak mudah. Membutuhkan ketelatenan, membutuhkan pengorbanan, dan juga membutuhkan kesetiaan untuk tetap memelihara agar bunga itu tetap hidup. Membaptis orang itu mudah. Hanya sekian beberapa detik selesai membaptis itu. Tetapi memelihara rahmat baptisan
yang telah diberikan, yang telah kita terima, itu yang tidak mudah. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan juga keberanian untuk tetap menjaga agar rahmat baptisan itu tetap ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dibutuhkan kontinuitas di dalam sebuah pemeliharaan bagi kita semua. Dan tindakan pemeliharaan yang kita lakukan terhadap iman kita tidak hanya sekedar tindakan manusiawi, tetapi itu juga merupakan tindakan ilahi yang berasal dari Allah. Kalau Allah tidak selalu mendampingi, tidak selalu menyertai kita, kita pun juga akan sama dengan orang-orang yang meninggalkan Yesus tadi. Tapi karena keyakinan, karena kesadaran bahwa Allah selalu mendampingi, maka kita berani untuk berjuang, memelihara dan menjaga rahmat baptisan yang telah diberikan, yang telah kita terima ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan memelihara, menjaga, itu sebuah keutamaan Kristiani. Setiap orang Kristiani diajak untuk berani memelihara, untuk berani menjaga rahmat yang Tuhan limpahkan. Tidak hanya rahmat baptisan, tapi rahmat-rahmat yang lain yang telah diberikan Allah kepada kita semua, kita jaga dan kita pelihara supaya membuahkan hasil, membuahkan sukacita di dalam kehidupan kita. Memelihara sabda-sabda Tuhan yang kita dengarkan itu akan juga membantu kita untuk tetap setia sebagai murid-murid Kristus dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Kita diajak untuk tetap setia sebagai murid-muridnya. Secara kontinu kita diajak untuk memelihara dan menjaga rahmat baptisan yang telah kita terima. Supaya seperti Petrus tadi yang mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah aku akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Semoga jawaban Petrus tadi juga menjadi jawaban kita semua ketika kita berjuang untuk menjaga dan memelihara rahmat baptisan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati dan menyertai perjuangan kita bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para Bapak Ibu dan sekalian, marilah kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan tadi dan nanti mewujud nyatakannya di dalam doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih padamu atas segala berkat dan berkat kepada kami. Di mana Bapa, beberapa yang lalu, paus kami telah terpilih. Berikan dia kekuatan Pak, berikan dia kebijaksanaan,
sehingga membawa kami umatnya ke jalan yang lebih baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kiranya Engkau berkati kami sehingga kami dapat mempersiapkan hidup kami, anak-anak kami, sehingga kelak kami menjadi orang-orang yang gembira, menjadi orang-orang yang damai sejahtera, dan menjadi orang-orang yang dekat kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu akan peristiwa hari ini. Kami boleh jalan salib bersama dan juga menikmati mengalami dalam peristiwa Ekaristi ini. Kami tidak tahu ya Bapa apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Namun bersabdalah saja ya Bapa, kami akan mendengarkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami yakin bahwa Engkau Maha Baik dan Maha Pemurah. Engkau akan mendengarkan dan akhirnya mengabulkan doa-doa kami ini. Karena doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau melindungi dan menyertai umat-Mu, sehingga kami mampu memelihara rahmat yang telah kami terima dan memperoleh karunia-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Tuhan.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan tidak patah datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan bersyukur. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan bersabda, "Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku." Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, lindungilah dan jagailah umat-Mu yang telah Kau selamatkan berkat kemurahan-Mu. Semoga kami yang telah ditebus oleh penderitaan putra-Mu kelak boleh senantiasa bergembira dalam kebangkitan kekal, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Para Bapak Ibu dan sekalian, terima kasih atas kebersamaannya dalam perayaan KSD siang ini. Semoga kesamaan kita senantiasa membuat kita berani untuk tetap memelihara rahmat baptisan yang telah dilimpahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita akhiri perayaan KSD pada siang hari ini dengan memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.